Apakah bisa status seorang tersangka berubah lagi menjadi seorang saksi? Nah, beberapa hari yang lalu kita sempat heboh mendengar bahwasannya status dari ex pejabat tinggi kejaksaan berubah yang tadinya seorang tersangka menjadi seorang saksi. Nah, tapi faktanya itu nggak sesederhana itu. Jadi ceritanya, pada sebelumnya tanggal 11 sampai 12 Juli 2026, nah, penyidik kepolisian Republik Indonesia menetapkan ex Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sebagai tersangka. Nah, selanjutnya pada 15 Juli, Kejaksaan menerbitkan sprindik baru yang memperlihatkan status mantan Jampitsus ini sebagai saksi. Nah, ini menimbulkan kehebohan di masyarakat. Bagaimana seorang tersangka bisa statusnya berubah lagi menjadi seorang saksi? Menurut KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, perubahan status tersangka itu bisa dilakukan, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama lewat penghentian penyidikan, sesuai dengan Pasal 24 Ayat 2 KUHP yang baru. Nah, syaratnya itu harus tidak cukup bukti atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Nah, yang kedua itu lewat pra-peradilan. Bahwasannya terhadap penetapan tersangka tersebut, apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang sudah dilakukan. Nah, status itu hanya bisa diberikan oleh hakim di pengadilan terhadap status tersangka tersebut harusnya dibatalkan. Jadi perubahan status dari tersangka menjadi saksi itu tidak bisa dilakukan hanya sebatas dengan mengganti administrasi atau redaksi di dalam surat administrasi. Nah, kalau kita melihat lebih jauh di kasusnya mantan Jampitsus ini, yang terjadi adalah bahwasannya terhadap satu kasus, status mantan Jampitsus ini adalah tersangka di kasusnya Asabri. Namun di beberapa kasus yang lain, statusnya masih menjadi seorang saksi. Jadi kalau ada yang mendengar atau melihat berita tersebut tentang penurunan status tersangka menjadi seorang saksi, nah ini hal yang keliru dan harus kita dalami lebih lanjut. Karena dalam prosesnya, penurunan status tersangka tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak atau dengan cara yang mudah. Jadi bagaimana menurut kalian tentang statusnya tersangka mantan Jampitsus ini? Mari kita diskusi di kolom komentar. Kalau kamu ada pertanyaan lebih lanjut, tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau kamu bisa DM aku untuk pertanyaan yang lebih spesifik.